Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 3 bulan lalu, kedua orang itu hanyalah orang asing. Namun dalam 3 bulan ini, mereka tinggal di tempat yang sama dan tidak berpisah sedetik pun. Secara halus, energi kedua orang ini sudah dapat dengan mudah menyatu. Meskipun Phoenix dan Golden Crow mendiskriminasi satu sama lain, api Phoenix dan Golden Crow adalah api ilahi dengan atribut dan bidang yang sama. Xuanyuan Wentian membawa senyuman garang saat dia mengulurkan tangannya. Mengikuti gerakan ini, telapak tangan raksasa berwarna hitam pekat terbentang dari ruang di depannya, meraih ke arah api gabungan yang dibawa oleh permaisuri iblis kecil dan Feng Shue'er secara langsung. Dengan gema yang tumpul, api suci yang telah melintasi ruang sejauh 3 km dengan kuat digenggam dalam telapak tangannya. Energi pemusnahan dalam api Phoenix dan api Golden Crow meledak pada saat yang bersamaan. Cahaya api menyerbu ke langit, namun nyala api tidak pernah bisa lepas dari kendali tangan hitam pekat itu. Saat tangan hitam pekat itu menegang, nyala api Golden Crow dan nyala Phoenix dengan cepat padam. Dalam beberapa saat, mereka telah sepenuhnya ditelan oleh aura hitam. Melihat pemandangan ini, ekspresi yang dibawa oleh Feng Shue'er dan permaisuri iblis kecil berubah pada saat yang bersamaan. Para praktisi iblis ilusi di bawah bahkan lebih menatap dengan mata terbuka lebar. Api gagak emas permaisuri iblis kecil, sebenarnya, api ilahi tidak lebih dari itu jika dibandingkan dengan kekuatan penguasa saat ini. Xuanyuan Wentian tertawa terbahak-bahak, dipenuhi rasa bangga yang arogan. Dia perlahan-lahan mengangkat pedang iblis malam abadi, dan kabut hitam yang berjatuhan di sekitarnya mulai berkumpul ke arah pedang itu seperti gelombang pasang yang mengamuk. Aura sedingin es namun berbahaya menyelimuti ruang sekitar beberapa ratus kilometer. Kenapa kalian tidak gemetar saat kalian menyambut kematian yang dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa ini? Aura hitam di tubuh Xuanyuan Wentian meledak saat dia menusukkan pedangnya langsung ke arah Little Demon Empress dan Feng Shue'er. Saat dia mendekati mereka, seberkas cahaya tiba-tiba meredup. Cahaya api yang awalnya menyengat mata dengan cepat diredam menjadi redup. Pada saat yang sama, mereka berdua merasa ruang tiba-tiba menjadi lengket, seolah-olah tubuh mereka terjebak di jaring laba-laba, membuat mereka sulit bergerak. Mereka pada dasarnya tidak dapat menghindar juga dan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain menerima serangan pedang Xuanyuan Wentian secara langsung. Tekanan yang dikeluarkan oleh Xuanyuan Wentian jauh lebih mengerikan dibandingkan 3 bulan lalu. Mata Little Demon Empress bersinar dengan kilatan sedingin es dan tidak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Api gagak emas yang warnanya mendekati emas murni dihantamkan langsung ke arah dada Xuanyuan Wentian. Feng Shue'er segera bergerak setelahnya, saat api merah menyala di langit. Dari kedua nyala api wanita itu, yang satu bagaikan terik matahari, sedangkan yang lainnya sama sucinya dengan pelangi. Bentrokan energi yang sangat kuat menimbulkan tornado yang menyelimuti seluruh langit. Api Golden Crow dan api Phoenix yang menyatu bahkan telah membakar cakrawala. Sinar pedang gelap itu dilalap api, namun, seperti binatang raksasa gelap yang marah, ia tiba-tiba melebar, dengan kejam menekan api gagak emas dan api Phoenix. Menyusul setelah suara pedang bersiul seperti hantu, apinya terkoyak dengan kejam. Wajah permaisuri setan kecil dan Feng Shue'er memucat pada saat yang sama dan tubuh mereka dengan cepat terlempar ke belakang karena dampaknya. Namun, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka saat bola api ketiga melintas di antara mereka berdua, langsung menuju ke arah Xuanyuan Wentian. Xuanyuan Wentian mengerang ketika tubuhnya terjatuh beberapa lusin kali ke belakang. Ketika dia menghentikan tubuhnya, rambut yang menutupi dahinya telah terbakar seluruhnya hingga garing. Dia mengulurkan tangannya untuk menggosok dahinya tetapi bukannya marah, dia malah tertawa muram.
Matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah Yunce. Hehe, Yunce. Setiap penampilan Anda akan selalu membawa kejutan berbeda bagi penguasa ini dan kali ini tidak terkecuali. Ini baru 3 bulan yang singkat tetapi kekuatanmu sebenarnya telah meningkat beberapa kali lipat dan tampaknya telah melampaui kedaulatan ini ketika aku belum mengembangkan fisik iblisku. Bakat yang luar biasa. Tapi, jadi apa? Aura hitam yang berputar-putar masih mengalir tanpa henti ke dalam pedang iblis malam abadi. Sementara suara rendah Xuan Yuan Wentian masih bergema, tubuhnya telah menghilang seperti hantu. Pedang iblis malam abadi menebas dan bilahnya yang hitam pekat membelah tirai cahaya gelap yang panjangnya beberapa puluh meter di langit, memutar ruang itu sendiri secara sembarangan. Kakak Yun, hati-hati. Pertukaran pukulan sebelumnya telah memungkinkan Feng Shue'er untuk benar-benar merasakan teror yang dialami Xuan Yuan Wentian, itu adalah kekuatan yang dia tidak bisa berharap untuk menandingi kekuatannya saat ini. Selain itu, dia memiliki perasaan tidak nyaman bahwa bahkan jika dia bekerja sama dengan permaisuri setan kecil, tampaknya mustahil untuk mengalahkan Xuan Yuan Wentian. Dan meskipun kekuatan Yunce telah meningkat secara eksplosif dalam 3 bulan mereka berada di Golden Crow Lightning Flame Valley, dia masih jauh lebih lemah dari mereka berdua. Setelah Feng Shue'er berteriak, gambar Phoenix yang menyala-nyala segera terbang keluar dari tubuhnya. Di dalam ruang yang terpelintir, itu memicu kumpulan api Phoenix yang membakar hingga batas absolut. Seolah-olah hati mereka beresonansi, gambar Golden Crow yang menyala-nyala di tubuh permaisuri iblis kecil terbang keluar pada saat yang bersamaan, melepaskan tangisan yang sangat nyaring di bawah tirai pedang Xuan Yuan Wentian. Di antara ketiganya, kekuatan Yunce relatif paling lemah. Namun, menghadapi Xuan Yuan Wentian yang seperti mimpi buruk, bagaimana mungkin dia membiarkan dua wanita menghadapinya sementara dia sendirian mundur? Api Golden Crow menyala di kedua tangannya dan dengan Falling Moon Sinking Star diaktifkan, dia menyerang ke arah Xuan Yuan Wentian. 4 energi mengerikan saling bertabrakan, membentuk tornado energi yang sangat menakutkan. Ruang di sekitarnya benar-benar runtuh dalam sekejap dan tornado energi yang sangat besar itu terkurung tepat setelahnya saat ia menyusut ke dalam ruang yang runtuh. Tornado itu berputar dengan liar dan kemudian, seperti balon yang diletupkan, tiba-tiba meledak. Kali ini, ruang di sekitar beberapa ratus meter pecah dan fragmen spasial tersebar sembarangan seperti jarum logam yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan dampak yang memancar keluar, Xuan Yuan Wentian didorong mundur beberapa lusin langkah. Sementara Feng Shue'er, permaisuri iblis kecil dan Yunce, seolah-olah mereka dihantam oleh gunung raksasa, merasakan sakit yang luar biasa di organ mereka dan merasa sangat sakit, dikirim terbang kembali ke 3 arah seperti daun patah. Bahkan setelah ketiga orang itu menggabungkan kekuatan mereka masih dikalahkan sebagai gantinya. Hahaha, Xuan Yuan Wentian tertawa terbahak-bahak. Menyapu tubuhnya, dia sudah menyerang Yunce yang masih terbang mundur. Pedang iblis malam abadi bersinar dengan kilatan hitam yang tidak menyenangkan. Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Ah, Kakak Yun. Wajah cantik Feng Shui memucat karena tindakan Xuan Yuan. Dia tidak bisa lagi peduli dengan kekacauan di dalam tubuhnya saat dia mati-matian mengedarkan energi api Phoenix. Sepasang sayap api Phoenix terbentang di belakangnya dan gambar Phoenix raksasa juga muncul di tubuhnya. Seluruh keberadaannya telah terwujud menjadi Phoenix yang sebenarnya. Dengan menggunakan tarian Empyrean dari sayap Phoenix, dia dengan paksa membalikkan postur tubuhnya dan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dia menyerang ke arah Xuan Yuan Wentian. Namun, kecepatan Xuan Yuan Wentian terlalu cepat. Bahkan jika Empyrean Dance of the Phoenix Wing untuk sementara waktu bisa membiarkan kecepatan Feng Shui menembus batas kemampuannya, pada dasarnya itu masih jauh dari cukup. Pedang iblis hitam pekat itu sekarang hanya berjarak 1 meter dari Yunce.
Yunce menggertakkan giginya, namun, dia tidak menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk melarikan diri. Lampu merah menyala di tangannya, lalu dia meraih pedang pembunuh iblis pemalu surga dan menghantamkannya langsung ke arah Suanyuan Wentian. Suanyuan Wentian mengungkapkan senyuman yang sangat meremehkan setelah melihat tindakan Yunce. Dia tiba-tiba mencabut pedang iblis malam abadi dan menggenggam pedang merah terang raksasa milik Yunce dengan tangan kirinya yang kosong. Pedangmu masih belum layak diterima oleh pedang penguasa ini sendiri. Dengan suara dentang yang keras, tangan Suanyuan Wentian telah menggenggam bilah pedang pembunuh iblis pemalu surga, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga mirip dengan logam dewa yang saling berbenturan. Orang-orang tidak dapat mempercayai bahwa itu sebenarnya adalah suara yang dihasilkan oleh benturan antara tubuh fisik dan pedang. Lengan Yunce gemetar dan mati rasa yang hebat. Dia langsung kehilangan indera peraba, bahkan organ-organnya berada dalam kondisi yang sebanding dengan sungai dan lautan yang terbalik. Bukan karena pedang beratnya tidak pernah dipegang langsung oleh orang lain, hanya saja tidak ada seorang pun yang pernah mengambilnya dengan tangan kosong. Namun, Suanyuan Wentian hanya menggunakan satu tangan dan pedang pembunuh iblis pemalu surga miliknya terpaku kuat di udara. Seluruh kekuatan pedang berat itu memantul kembali ke tubuhnya sendiri. Jika bukan karena kekuatan tubuhnya telah lama melampaui alam manusia, tangan dan bahkan lengannya pasti sudah hancur. Tetapi, sebelum Suanyuan Wentian, yang memegang pedang berat Yunce, bahkan bisa mengeluarkan tawa arogan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelahnya, dia bahkan menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik dan menyertai aksinya adalah jeritan yang tidak bisa sepenuhnya digambarkan sebagai kesedihan. Teriakan yang tiba-tiba secara alami akan menyebabkan hilangnya fokus sebentar dan gambar Phoenix yang diwujudkan oleh Feng Shue'er menerobos langit pada saat ini, menghantam tubuh Suanyuan Wentian dengan keras. Tubuh Suanyuan Wentian langsung tersulut api Phoenix dan dia dengan kejam dikirim terbang menjauh. Arah terbangnya secara kebetulan adalah tempat Little Demon Empress berada. Saat itu, permaisuri setan kecil telah menstabilkan tubuhnya. Melambaikan telapak tangannya, dengan tubuh Suanyuan Wentian sebagai medianya, masa api Golden Crow yang kuat meledak dengan ganas, menambahkan lapisan api Golden Crow ke tubuhnya yang sudah terbakar dengan api Phoenix. Suanyuan Wentian menghantam tanah dengan keras, menghancurkan kawah yang sangat besar dan dalam di permukaan tanah. Sesaat kemudian, seberkas cahaya hitam meledak dari kawah yang dalam, langsung memadamkan api Phoenix dan api Golden Crow yang menyelimuti tubuhnya. Dalam cahaya hitam, Suanyuan Wentian perlahan melayang ke udara. Pakaian luarnya telah terbakar abis dan tubuhnya juga dipenuhi luka bakar. Namun, dia tampaknya tidak terlalu memperdulikan cedera tersebut. Kedua matanya menatap tajam ke tangan kiri yang dia angkat dan seluruh lengan kirinya gemetar hebat. Bekas luka berwarna merah terang terukir di telapak tangan kirinya dan masih memancarkan cahaya merah terang yang lemah. Di dalam bekas luka, mutiara darah hitam merah menetes ke bawah. Dengan tingkat kultivasinya dan fisik iblis, bahkan jika cederanya 10 kali lebih berat dari yang ini, bimbingan biasa dari energinya yang dalam akan segera menghentikan aliran darah. Namun, bahkan setelah menuangkan energinya yang dalam ke bekas luka yang memancarkan cahaya merah terang beberapa kali, ketika mendekati lukanya, energi dalam itu tiba-tiba menghilang, pada dasarnya mencegahnya menghentikan aliran darah, apalagi menyembuhkannya. Yang lebih menakutkan adalah luka yang panjangnya hanya 2 inci ini terasa seolah-olah ada jutaan cakar beracun yang terus-menerus menusuk telapak tangannya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Suanyuan Wentian menggeram dengan marah. Ini, pedang pembunuh iblis. Pedang iblis malam abadi tiba-tiba mengeluarkan suara yang menakutkan dan bahkan sepasang mata terbuka di gagang pedang tiba-tiba menyusut. Pedang pembunuh iblis. Apa itu? Suanyuan Wentian meraung.
Tidak, itu bukan pedang pembunuh iblis. Penampilannya, auranya, dan cahayanya yang dalam semuanya berbeda, jadi tidak mungkin itu adalah pedang pembunuh iblis. Keberadaan pedang pembunuh iblis telah lama menghilang dari dunia ini. Bunuh dia dan hancurkan pedang itu sepenuhnya. Meskipun itu jelas bukan pedang pembunuh iblis, karena pedang itu sebenarnya mampu memberikan luka sebesar itu padamu, bersama dengan aura yang membuatku merasa sangat tidak nyaman, itu mungkin sesuatu yang mirip dengan pedang pembunuh iblis. Untungnya, kekuatannya jauh lebih lemah darimu sehingga pedang ini tidak memberikan ancaman sedikit pun padamu saat berada di tangannya. Tapi jika suatu hari nanti, benda itu mendarat di tangan seseorang yang memiliki kekuatan sebanding denganmu, maka itu akan menjadi masalah besar. Jiwa iblis di dalam pedang berkata dengan suara gelap. Suara jiwa iblis di dalam pedang jelas membawa ketakutan, itu lebih dari sekedar masalah besar, itu pada dasarnya adalah objek yang paling ditakuti sepanjang hidupnya. Xuan Yuan Wentian dengan kuat mengepalkan tangan kirinya. Rasa sakit yang semakin parah menyebabkan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan hantu keji dan pada saat yang sama, hal itu memicu rasa kesal dan kemarahan di dadanya. Dia jelas telah menjadi dewa iblis, memiliki kekuatan tiada taraf yang dapat menguasai segalanya, namun dia tetap saja menderita rasa sakit yang menyiksa. Yun Ce, niat membunuh Xuan Yuan Wentian meledak dari seluruh tubuhnya, menyebabkan aura hitam di sekelilingnya mulai melonjak dengan kacau. Dia berencana menyiksa Yun Ce sampai mati tapi sekarang, dia ingin Yun Ce mati secepat mungkin. Mencegahnya bernapas sedetik pun, satu momen lagi di dunia ini. Permaisuri setan kecil dan Feng Shue'er merasa bingung dengan keanehan yang dimiliki oleh Xuan Yuan Wentian selama beberapa saat, namun segera setelah itu, mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh Xuan Yuan Wentian meningkat secara eksplosif. Selanjutnya, niat membunuh terkunci pada Yun Ce, dan dia sendiri. Jantung kedua gadis itu berdetak kencang pada saat yang sama dan Xuan Yuan Wentian secara bersamaan juga mengeluarkan raungan yang sangat marah. Seluruh keberadaannya seperti binatang buas yang tidak aktif. Membawa aura hitam yang memenuhi langit, dia menyerbu. Feng Shue'er dan permaisuri iblis kecil menghadapi serangannya secepat kilat. Bagaikan letusan gunung berapi, dua kumpulan api ilahi menelan Xuan Yuan Wentian. Enyahlah. Xuan Yuan Wentian menghunus pedangnya, mengiris busur pedang hitam pekat di lautan api. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar pedang meledak dari pedang iblis malam abadi dan setiap sinar pedang menjadi hitam pekat dan terdistorsi, seolah-olah itu adalah jutaan hantu yang berasal dari celah neraka. Bahkan suara robekan spasial pun terdengar mengerikan seperti lolongan gelap dari dunia bawah. Sinar pedang hitam pekat menembus lautan api yang menyelimuti langit. Suara perpaduan antara terbakar dan robek bahkan lebih menusuk telinga dan menusuk hati daripada suara ruang yang terkoyak. Namun, kekuatan Xuan Yuan Wentian jauh melampaui kekuatan Feng Shui dan permaisuri setan kecil. Meskipun separuh sinar pedang hitam pekat telah terbakar habis, api Phoenix dan api gagak emas benar-benar terkoyak oleh tebasan itu. Ketika Xuan Yuan Wentian melancarkan serangan pedangnya yang kedua, cahaya hitam meletus dengan ganas di tengah lautan api yang runtuh. Feng Shue'er dan permaisuri iblis kecil mengerang pada saat yang sama dan mereka dengan kejam diterbangkan oleh energi kegelapan yang sangat besar, aura pelindung mereka yang dalam hanya selangkah lagi dari kehancuran. Bahkan sebelum mereka sadar kembali, sekeliling mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam dan ruang dengan cepat terkunci di tengah distorsinya. Dua tirai cahaya hitam berkumpul tepat setelahnya, menjerat kedua tubuh mereka dengan erat, langsung memadamkan api di tubuh mereka. Penjara kegelapan. Namun, Xuan Yuan Wentian tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerang. Tidak membuat mereka khawatir lagi, dia langsung menyerang Yun Ce dengan niat membunuh yang melonjak. Kakak Yun, Feng Shue'er memucat karena terkejut.
Dia dan permaisuri iblis kecil sama-sama pada dasarnya tidak mampu memblokir serangan Xuan Yuan Wentian, apalagi Yun Ce sendiri. Permaisuri iblis kecil berjuang di penjara kegelapan dengan sekuat tenaga. Di dahinya, jejak gagak emas bersinar, melepaskan sinar keemasan yang menusuk mata. Api Golden Crow yang padam di tubuhnya menyala dengan keras dan setelah ledakan yang keras, dia dengan paksa mengibaskan sangkar gelap. Setelah melarikan diri dari kandang, dia mengumpulkan api di seluruh tubuhnya ke dalam kedua tangannya. Pedang raksasa yang terbuat dari api emas terbentang ke langit kosong saat pedang itu menebas dengan keras ke arah punggung Xuan Yuan Wentian. Pemusnahan emas memiliki energi pemusnahan absolut, bahkan seseorang yang sekuat Xuan Yuan Wentian pasti akan terluka jika dia terkena serangan itu secara langsung. Permaisuri iblis kecil tidak menyangka bahwa hal ini akan sangat melukai Xuan Yuan Wentian, sebaliknya, dia ingin memaksanya untuk berbalik dan mempertahankan atau menghindarinya. Namun, seolah-olah dia tidak merasakannya sedikit pun, Xuan Yuan Wentian tidak memiliki niat untuk menghindarinya atau berbalik untuk membela diri sambil terus menyerang langsung ke arah Yun Ce. Aura hitam melonjak dari pedang iblis malam abadi dan kemudian dengan cepat menusuk ke depan. Yun Ce, mati. Sinar pedang raksasa berwarna hitam pekat ditembakkan dari ujung pedang, membuka lorong spasial yang gelap saat ditembakkan ke arah Yun Ce sambil membawa kekuatan penghancur. Saat sinar pedang ini ditembakkan, bahkan kerumunan yang dipisahkan oleh lapisan pelindung beberapa puluh kilometer jauhnya dapat merasakan angin seperti neraka yang sangat menakutkan dan kehadiran kematian. Xiao Yun dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat mereka mengaum ketakutan. Bahkan murid Yun Qinghong telah menyusut. Kakak Yun, di tengah suara ledakan, Feng Shuer juga dengan paksa keluar dari penjara kegelapan. Namun, dia pada dasarnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dia tak berdaya menyaksikan sinar pedang gelap mendekati dada Yun Ce. Tekanan yang sangat tebal dan gelap serta kehadiran kematian membuat Yun Ce merasa seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam gua es. Dia mundur dengan seluruh kekuatannya dan energi dalam di seluruh tubuhnya bahkan dilepaskan dengan cara yang gila. Menyegel awan mengunci matahari. Penghalang dewa jahat meluas namun kehadiran kematian masih mendekat dengan kejelasan yang tak tertandingi. Tidak cukup. Mata Yun Ce menajam. Sinar dari pegangan dalam berwarna cian ditembakkan dari lengannya dan bertemu dengan sinar pedang hitam pekat. Di saat yang sama, api di tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya biru. Saat dia mundur dengan cepat, beberapa lusin pohon ujung beku dengan cepat tumbuh di bawah kakinya dan di antara mereka, bahkan ada dinding es tebal, yang jumlahnya mencapai ratusan. Dalam hal kekuatan destruktif, Frozen and Divine Arts jauh lebih lemah dibandingkan api Phoenix dan api Golden Crow. Namun, jika itu murni pertahanan, Frozen and Divine Arts membawa keuntungan yang sangat besar. Dengan gema yang keras, pancaran sinar dari Deep Handle dan pedang hitam bertabrakan dengan kejam satu sama lain, menyebabkan Deep Handle langsung tersebar terpisah dalam sekejap. Sinar pedang gelap, yang membawa lolongan kematian, terus melaju ke depan saat ia menghancurkan semua pohon di ujung beku dan dinding es di tengah suara-suara pecah yang berturut-turut. Setelah menembus semua lapisan es, sinar pedang gelap telah berkurang menjadi setengah dari ukuran sebelumnya, namun masih melepaskan tekanan yang sangat menakutkan saat menabrak tubuh Yun Ce dengan kejam. Suara pekikan yang sangat melengking terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang dewa jahat sebelum langsung hancur. Sinar cahaya pedang gelap juga telah runtuh segera setelahnya tetapi gelombang kejut energinya masih menyapu tubuh Yun Ce, meledakkannya jauh-jauh. Meskipun sinar pedang gelap telah pecah, niat pedang abadinya menyelimuti Yun Ce di dalamnya, langsung mengiris ratusan bekas luka di tubuh Yun Ce. Yun Ce dengan cepat menyalakan api Phoenix, memadamkan semua niat pedang yang menakutkan ini, dan pada saat yang sama,
pemusnahan emas permaisuri iblis kecil dengan kejam menghantam punggung Xuan Yuan Wentian. Di bawah api emas, aura iblis kegelapan yang ganas dan menakutkan di tubuh Xuan Yuan Wentian dengan mudah terpotong. Sinar emas itu melebar dengan liar, memusnahkan semua kemampuan pertahanannya saat meledak dengan keras di punggung Xuan Yuan Wentian. Xuan Yuan Wentian menjerit. Darah berceceran dari punggungnya dan darah hitam merah yang keluar sepenuhnya dimusnahkan oleh api gagak emas. Bau terbakar yang menyengat dengan cepat menyebar ke udara dan seluruh tubuhnya dengan kejam terlempar seperti bola meriam. Namun, pedang iblis malam abadi di tangan Xuan Yuan Wentian tiba-tiba terlepas dan terbang keluar, menembakkan sinar pedang yang membawa aura hitam bergemuruh yang menembus ke arah permaisuri iblis kecil. Sisa-sisa api emas tidak mampu menghalangi sinar cahaya pedang-pedang iblis malam abadi yang menakutkan dan tabir api langsung ditembus. Meskipun permaisuri iblis kecil telah menghindar, sinar pedang gelap masih menembus lengan kirinya. Permaisuri iblis kecil langsung mengerang kesakitan dan tubuhnya mundur beberapa puluh meter, noda darah merah cerah mengalir di lengan kiri dan bibirnya. Namun, dia tidak memedulikan luka-lukanya dan bahkan dengan sekuat tenaga melepaskan seluruh energinya yang dalam, mengabaikan konsekuensi dari semakin parahnya luka-lukanya. Teratai api raksasa yang terbuat dari emas murni bermekaran secara eksplosif di bawahnya, melepaskan cahaya keemasan yang sebanding dengan matahari saat ia bergerak menuju ke arah turunnya Xuan Yuan Wentian. Di sisi lain, energi api Phoenix milik Feng Shui juga telah meledak sepenuhnya. Di atas kubah api, teratai merah tua bermekaran dengan bangga, menumpuk ribuan lapisan kelopak bunga yang memenuhi ruang beberapa kilometer dalam sekejap mata. Membawa kekuatan yang dapat menghanguskan langit dan meruntuhkan tanah, ia kemudian mulai menyelimuti Xuan Yuan Wentian dan pada saat ia mendekat, semua kelopak bunga yang menyala langsung masuk. Dua teratai api ilahi yang berada di batas mutlak dunia ini, teratai api penyucian dari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar di bawah dan teratai iblis penghangus bintang dari syair Phoenix dunia di atas, berkumpul bersama di tengah-tengah cahaya api yang menyilaukan, tanpa belas kasihan menguburkan Xuan Yuan Wentian di dalamnya. Dua teratai menyala yang sangat indah meledak dengan kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan pada saat yang sama dan tornado energi yang dilahirkan dengan kejam menghempaskan Yun Ce, yang baru saja berhasil mengatur napas setelah diserang oleh Xuan Yuan Wentian. Suara ledakan dari bunga teratai yang menyala mengguncang bumi. Namun bagian dalam Demon Imperial City, sangat sunyi. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, mata mereka menatap lurus tanpa berkedip, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Selain pancaran api yang tak ada habisnya, tidak ada hal lain yang bisa dilihat dalam pandangan mereka. Terkubur oleh dua teratai api yang paling menakutkan di dunia ini, bahkan jika itu adalah ahli yang tiada taranya sekuat Huang Jiwuyu dan Ku Fengyi, dia akan terbakar seluruhnya menjadi ketiadaan dalam kurun waktu singkat, tanpa logika sedikit pun demi kelangsungan hidup. Namun, ekspresi permaisuri iblis kecil dan Feng Shui tidak rileks sedikit pun. Api di tubuh mereka sangat membara dan tangan mereka yang terbuka mempertahankan kekuatan teratai api dengan sekuat tenaga. Karena di tengah-tengah dua teratai yang menyala-nyala, aura kegelapan yang menakutkan tidak terbakar sampai mati tetapi meronta dengan liar, dan perjuangannya semakin sengit. Sinar cahaya hitam tiba-tiba menembus teratai api, melesat seperti laser. Menyusul setelahnya adalah 2, 5, lusinan. Ekspresi permaisuri iblis kecil dan Feng Shui tenggelam. Api di tubuh mereka sekali lagi melonjak saat mereka menekan lusinan garis cahaya hitam dengan susah payah. Aura kegelapan yang sekali lagi ditekan oleh kekuatan ilahi dari dua teratai api yang menghanguskan dunia tampaknya telah mencapai batasnya, perjuangannya tiba-tiba mulai melemah dan perlahan menjadi sunyi. Namun, sebelum permaisuri iblis kecil dan Feng Shui bisa menghela nafas lega, suara gemuruh seperti guntur terdengar di udara kosong dan juga di dalam jiwa mereka.
Bagaikan binatang buas primordial yang terbangun dan tidak aktif selama 10.000 tahun, seberkas cahaya hitam meledak dengan dahsyat dengan dua bunga teratai menyala yang menyatu sebagai pusatnya. Kegelapan langsung membanjiri cahaya api yang menyilaukan mata, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Dua teratai api yang menghanguskan dunia hancur menjadi jutaan pecahan api pada saat yang sama, tersebar ke tanah yang dipenuhi kawah di sekitarnya. Seolah-olah mereka dihancurkan oleh gadai yang berasal dari kedalaman api penyucian. Feng Shui dan Permaisuri menderita luka parah di sekujur tubuhnya, dan terlempar kembali seperti sisa daun di tengah tornado gelap. Gaun pelangi yang sempurna dan api yang membara, gaun Phoenix merah langsung diwarnai merah darah. Xuanyuan Wentian, yang telah menghancurkan dua teratai api ilahi, hangus hitam di sekujur tubuhnya, tetapi aura kegelapan di tubuhnya masih sama menakutkannya dengan milik Dewa Iblis. Dia tertawa arogan. Untuk benar-benar berpikir untuk membunuh penguasa ini hanya dengan kalian semua, sungguh mimpi yang bodoh. Hahaha. Pada saat dia melepaskan diri dari teratai yang menyala-nyala, sosok Yun Ce telah menembus lapisan tornado gelap seperti meteor, tiba di belakangnya. Dengan seluruh kekuatannya yang dikumpulkan pada pedang pembunuh iblis pemukulan surga, dia menghantam ke arah Xuanyuan Wentian. Menghancurkan langit, menghancurkan bumi. Tawa keras Xuanyuan Wentian terhenti. Sebelum auman tornado gelap bahkan tersebar, gema keras lainnya yang mirip dengan guntur yang mendalam dari surga ke-9 bergema ketika pedang setan yang memukul surga dengan kuat menghantam punggung Xuanyuan Wentian. Tubuh Xuanyuan Wentian tenggelam dengan keras. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, dia baru saja dengan paksa keluar dari penguburan dua teratai besar yang menyala-nyala dan energi kegelapannya dikosongkan untuk sesaat. Dia tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan pedang kekuatan penuh Yun Ce. Pedang itu langsung menghantam tubuh Xuanyuan Wentian dan pedang berwarna merah terang itu tertanam 1 inci penuh di punggungnya. Bagaikan binatang buas yang putus asa, Xuanyuan Wentian mengeluarkan raungan kesakitan akibat kerusakan yang disebabkan oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga. Matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam yang menakutkan dan otot-otot di punggungnya menonjol lapis demi lapis. Meledak dengan dahsyat setelahnya. Beberapa lusin aliran darah melonjak hingga 30 meter dan energi kegelapan yang sangat besar dan menakutkan mengguncang pedang pembunuh iblis pemalu surga dan tubuh Yun Ce. Yun Ce mengerang dan pedang pembunuh iblis pemalu surga bahkan hampir terlepas dari tangannya. Seluruh keberadaannya seperti layang-layang yang talinya putus, dia dikirim terbang jauh sambil mengikuti aliran darah yang panjang di belakangnya. Penguasa ini akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Punggung Xuanyuan Wentian berlumuran darah dan daging, cahaya merah tua panjang tercetak di punggungnya. Rasa sakit yang menyiksa kemarahan dan kegilaannya dan seperti binatang buas dengan semua nalurinya tersulut. Dia menyerang Yun Ce di tengah teriakannya. Permaisuri iblis kecil baru saja menghentikan tubuhnya ketika dia melihat pemandangan yang sangat mengguncang tubuh dan hatinya. Dia tidak lagi peduli dengan luka-lukanya saat dia naik ke langit dengan sekuat tenaga, menghalangi jalan Xuanyuan Wentian. Beberapa lusin api gagak emas segera menyala, memenuhi tuntutan Xuanyuan Wentian. Tidak hanya permaisuri iblis kecil yang terluka baik secara internal maupun eksternal, serangan balik dari teratai api yang hancur bahkan telah mengacaukan energi dalam di seluruh tubuhnya. Kekuatan api gagak emas yang dia hancurkan jauh lebih lemah dari sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghadang terhadap Xuanyuan Wentian, yang kekuatannya hanya melemah dalam jumlah yang tidak signifikan, meskipun telah menerima kerusakan. Xuanyuan Wentian menyapu tangannya yang terbungkus aura hitam dan tangan besar berwarna hitam pekat terulur dari udara kosong, langsung menelan semua api gagak emas. Mata permaisuri iblis kecil menjadi sedingin es saat dia mendorong dirinya untuk memadatkan Golden Annihilation di kedua tangannya dan menebas telapak tangan hitam pekat itu. Dengan suara yang tumpul,
Api emas langsung tersebar. Ekspresi permaisuri iblis kecil memucat saat dia mengeluarkan seberkas darah. Kesadarannya langsung hancur dan tubuh mungil dan lemahnya jatuh tak berdaya ke dasar.